mulai dari memasak, jalan-jalan, atau nonton YouTube di HP buat energi listrik kendaraan, sampai proses manufaktur masih sangat tergantung dengan energi fosil. Namun, energi fosil masih memiliki beberapa kerugian bagi lingkungan. Walaupun energi tersebut tidak terbarukan, tetapi 80% penggunaan listrik di dunia masih menggunakan energi fosil, kecuali beberapa negara berikut. Maka dari itu, dibutuhkannya energi alternatif yang lebih efisien, serta tidak mengancam kesehatan bumi. Solar. Energi matahari merupakan energi yang dimanfaatkan dari sinar matahari dengan menggunakan radiasi dari sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik melalui penggunaan lempengan logam sel surya. Selain menghemat bahan bakar fosil, energi radiasi matahari juga dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Wind. Energi angin adalah bentuk energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu di atmosfer, dikombinasikan dengan rotasi bumi dan geografis. Energi tersebut memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin, sehingga dihasilkan energi listrik. Energi angin sangat bermanfaat karena tidak menimbulkan emisi karbon dioksida, ataupun tidak berupa zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan atau berdampak negatif bagi kesehatan manusia seperti hujan asam atau gas perangkap panas lainnya, serta dapat membuka lahan pekerjaan baru karena kincir perlu diservis dan dipelihara agar tetap berjalan. Namun, kincir angin menghasilkan kebisingan serta memerlukan keadaan angin yang stabil serta kuat. Oleh karena itu, kincir angin umumnya dibangun di pedesaan. Namun, keberadaan gejala angin di pedesaan pun mengancam keberadaan satwa karena kebisingannya. Cara kerja kincir angin secara sederhana adalah ketika kincir berputar. Dorongan dari putaran tersebut dapat diteruskan untuk memutar salah satu bagian pada generator, yaitu rotor di belakang kincir angin. Hydroelectric. Aliran air sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik, atau dikenal dengan pumped storage hydropower run-of-river. Namun, fasilitas pembangkit listrik tenaga air menggunakan lebih banyak energi untuk memompa air daripada energi yang dapat mereka hasilkan, dan juga dapat berdampak negatif pada hewan yang hidup di dalamnya karena mengubah ketinggian air, arus, dan jalur migrasi bagi hewan yang hidup di dalamnya. Geothermal. Energi panas bumi adalah panas yang terperangkap di bawah kerak bumi dari pembentukan bumi 4, miliar tahun yang lalu, dan dari peluruhan radioaktif terkandung sejumlah besar. Panas ini keluar secara alami, tetapi sekaligus sehingga kejadian yang biasa terjadi, seperti letusan gunung berapi dapat ditangkap dan digunakan untuk menghasilkan energi panas bumi. Dengan menggunakan uap yang berasal dari pemompaan air panas di bawah permukaan bumi yang kemudian naik ke atas dan dapat digunakan untuk mengoperasikan turbin. Manfaat energi panas bumi adalah tidak biasa seperti jenis sumber energi terbarukan lainnya, tetapi ia memiliki potensi yang signifikan untuk pasokan energi karena dapat dibangun di bawah tanah serta meninggalkan jejak yang lebih sedikit di darat. Oleh karena itu, tidak beresiko menghabiskan waktu yang lama. Namun, karena keterbatasan biaya saat ini merupakan faktor utama kelemahan energi panas bumi. Tidak hanya mahal untuk membangun infrastruktur, tetapi juga kekhawatiran utama lainnya karena kerentanannya terhadap gempa bumi di wilayah tertentu. Ocean. Lautan dapat menghasilkan dua jenis energi termal dan energi mekanik. Energi termal yaitu energi panas laut. Air laut memiliki perbedaan temperatur, yang mana bagian dalam air laut terasa dingin dan bagian permukaan air laut terasa panas. Perbedaan temperatur ini yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara air laut yang hangat dari permukaan laut dimasukkan ke dalam tangki bertekanan rendah sehingga menguap. Uap dari air laut tersebut lalu digunakan untuk menggerakkan turbin bertekanan rendah yang kemudian menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Lalu energi mekanik gelombang.
Pemanfaatan energi pada gelombang laut untuk menggerakkan generator pembangkit listrik yaitu saat diletakkan di permukaan laut, alat ini akan mendapat tekanan dari permukaan gelombang laut yang naik. Akibatnya udara di sekitar alat akan terdorong masuk ke dalam alat. Selain energi tersebut, juga terdapat energi pasang surut. Energi pasang surut terbagi menjadi dua, yaitu perbedaan tinggi rendah air laut saat pasang dan surut, dan arus pasang surut terutama pada selat-selat yang kecil. Tekanan yang dihasilkan oleh air laut memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Seperti di Indonesia, Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi dalam pemanfaatan energi pasang surut air laut tersebut. Hydrogen. Bahan bakar hidrogen atau hydrogen fuel merupakan bahan bakar tanpa emisi yang digunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkitan listrik bersama dengan oksigen menggunakan suatu unit yang dinamakan dengan hydrogen fuel cell. Energi hidrogen dapat dibuat melalui pembusukan gas alam, minyak bumi, batu bara, dan air. Jika dicairkan di bawah suhu minus 263 derajat Celcius, volumenya berkurang menjadi 1 atau 800. Sehingga jika dikompresi dalam tangki tekanan tinggi, mudah disimpan dan diangkut. Biomass. Biomasa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua senyawa organik yang berasal dari tanaman budidaya, alga, dan sampah organik. Biomasa dapat dijadikan sumber energi alternatif melalui proses pembakaran dengan bahan baku yang dapat terbarukan. Jenis-jenis biomasa yaitu biogas, bioetanol, dan biodiesel. Biogas merupakan bahan limbah organik yang diolah melalui proses anaerobic digestion dengan bantuan bakteri tanpa oksigen. Contohnya kotoran sapi, sampah, dedaunan, dan organisme lain yang belum lama hidup. Sementara, etanol merupakan bahan bakar alkohol yang terbuat dari gula. Gula ini diambil dari tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Biodiesel adalah bahan bakar terbaharui yang dapat dipakai untuk bahan bakar mesin diesel. Bahan bakunya dari minyak tumbuhan seperti sawit, kelapa, jarak pagar, atau kapuk. Bisa pula biodiesel diproduksi menggunakan bahan dari lemak binatang dan lemak lainnya. Diharapkan ke depannya terdapat inovasi-inovasi energi terbarukan yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.